Tapi sekali lagi perjalanan saya untuk hijrah itu bukan hal yang mudah ya. Wow, ketika ngomong kayak gitu tuh gimana ya? Mau nangis. Jadi nggak akan ada yang bisa menggantikan agama kita hanya dengan uang gitu. Jadi untuk semuanya ya semoga bisa menjadi orang yang istiqomah, kafah menjalani Islam yang benar gitu. Ya Allah, ampuni ya Allah. Jadi gini, untuk teman-teman kuatkan keimanan kita karena menjadi seorang mu'alaf itu mudah, kita mengucap syahadat itu mudah. Tapi di jalannya itu sangat sulit. Cobaan sangat berat itu pasti gitu. Dan otomatis kita harus memperkuat iman kita dan juga harus benar-benar menjalani Islam itu sesuai gitu. Bukan hanya kita mu'alaf tapi cuman di publik aja gitu. Jalani di kehidupan nyata. Ya Allah. Mohon maaf ya, saya kalau ngomongin mu'alaf itu jadinya baper, pengennya nangis. Mohon maaf ya semuanya. Iya, nggak apa-apa, ya? Mbak Josel, Mbak Josel, karena ini Hari Mu'alaf Internasional, tolong Anda sampaikan bahasa Indonesia tadi ke dua bahasa Inggris dengan bahasa Hong Kong, biar mendunia. Silakan pilih bahasa mana dulu. Bahasa apa? Bahasa Inggris dulu, baru bahasa Asia. Silakan. Yeah, even you have so much money in your pocket, that is nothing for me or for everyone, for Muslim. If you put Allah Subhanahu wa Ta'ala in your heart, the bottom, you never change. You know what I mean? Gitu. Paham kan? Jadi kita nggak akan pernah, mungkin seberapa banyak uang yang Anda miliki gitu. Kalau Anda benar-benar Islam, tidak akan pernah menukar agama Anda hanya dengan uang. Bahasa Asia lagi. Bahasa apa lagi? Nggak bisa, Bang Andi. Bisa lah, biar paham Masya Allah. You go, Inshallah, you go listen we kau dia ting you hai zai qin le tu mai ma dai le tu we want to qin. Oh you zai ngomong apa sih Bang Andi? Orang juga nggak ngerti gitu. Iya, saya Gimana? juga tadi Mbak bahasa Inggris saya cuma bisa yes no Mbak, makanya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dapat dipahami. Bang Hendy ada pertanyaan susulan atau gimana? Oh iya. Yang lain dong. Untuk semuanya, ini kan semuanya mu'alaf gitu. Doanya orang mu'alaf itu insya Allah akan mengharap ya, akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebetulan saya tadi ada tetangga saya, teman saya dulu waktu di ini ya, itu mu'alaf juga alhamdulillah, tapi nggak tahu kapan, mungkin dikasih lihat ke teman-teman. Dan terutama minta doanya untuk teman-teman, semoga aku bisa sukses dan selamat. Insya Allah 3 minggu lagi saya operasi gitu. Jadi minta doanya ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Mbak Josel lagi sakit, kita doain ya teman-teman, semoga segera penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lagi sakit. Amin. Oke, Bunda Rahma, silakan kalau ada pertanyaan untuk narasumber mu'alaf kita dari Bunda Dharma, Bang Christian, Ukhti Josel, dan Bang Riko. Silakan Bunda Rahma. Oke, terima kasih Bang host ya, Bang Jibril. Aku hanya ini ya, hanya saya merasa tersentil ya, terhenyak gitu sebagai Muslim yang Islam sejak lahir ya, begitulah udah keluar dari kandungan ibu kita sudah Islam. Tapi mendengar apa yang mereka sampaikan tentang kebahagiaan mereka di dalam Islam itu, Masya Allah ya, saya tersadar, Masya Allah. Kadang kita tuh menunda sholat,
lebih mementingkan pekerjaan. Tapi mendengar saudara-saudara kita yang mualaf ini, ya, ini membuat saya terutama ya lebih tersadar. Saudara-saudara kita aja yang mualaf ini begitu mencintai agama ini ya, agama Islam ini. Kok kita yang Islam sejak lahir kok sebegininya? Insya Allah ini menjadi pembelajaran bagi saya terutama ya saudaraku. Terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan. Itu Iya, aja. pertanyaannya Bunda. Atau di skip aja. Apa ya? Skip aja. Sini saya wakili yang bertanya. Oke, siap. Silakan Bu Yani. Oke. Untuk semua mualaf ya, Anda lolos dari ujian pertanyaan yang saya berikan. Untuk itu, kami di sini dalam rangka memperingati Hari Mualaf Sedunia, memberikan apresiasi kepada Anda, dan hanya ada satu dari kami, semoga tetap stay sebagai seorang muslim dan muslimah, dan bagi saudara-saudaraku yang mengalami kesulitan, semoga kesulitannya dimudahkan. Bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya. Pertanyaan untuk Anda semua. Bagaimana dengan kondisi keluarga Anda sekarang? Apakah ada tarik-menarik? Atau Anda ingin berusaha, dan sudahkah Anda berusaha supaya mereka juga mendapat hidayah? Silakan digilir, siapa dulu host. Monggo. Iya, silakan dari atas saja kita. Bang Riko. Baik. Jadi pertanyaan Bang Handi, bagaimana Bang menghadapi Riko kayaknya menyediakan tisu, lagi nangis. ya Mungkin Mbak Derma dulu, mungkin ada keluarganya masih tertinggal. Bagaimana usaha dan apa usaha Anda agar mereka juga mendapat hidayah? Silakan. saya dulu ya Pak. Lanjut dulu Bang Christian. Iya lanjut Bang Riko dulu Bang, bentar Bang. Lanjut. Ya, Sedih juga nih kalau pertanyaan kayak gini. Bang Christian dulu deh, yang cowok deh. Bang Christian monggo. Oke. Jadi di sini konotasinya apakah ia sifatnya menetap, permanen, atau berubah, change gitu loh. Karena ada kemungkinan akan kembali, atau akan berpindah, atau akan tetap. Jatuhnya potensial. Nah, tentu ya, saya rasa setiap orang yang berpindah agama, berpindah akidah, pastilah mengalami problematika dalam keluarganya. Begitu juga dengan saya gitu. Ada hal yang mungkin mereka kecewa dengan saya, tapi yang saya syukuri ya, sejak dulu mereka juga tahu bahwa saya orangnya yang paling kritis, paling susah diatur dalam hal yang namanya ibadah saya itu. Karena saya, ya itu yang membuat saya begitu tertarik dengan kisah Ibrahim ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena saya sejak kecil tuh ya berpikir saja. Nah, jadi kalau saya ada Ustadz Adi Hidayat, mungkin tahu ya, beliau pernah mengatakan, saya suka statement beliau, seseorang itu disebut takwa kepada Allah SWT bukan dinilai dengan bagus ritual ibadahnya. Jika seseorang itu sholat 5 waktunya terjaga, itu bagus, bagian dari takwa. Karena sholat itu yang dibuka dengan kalimat takwa, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, siapa yang dimaksud orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Rajin dia dalam syariat berpuasa, ritual ibadah puasa, bagus, bagian dari takwa. Karena ayat puasa juga ditutup dengan kalimat takwa. La'alakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Jika dia bercukupan untuk haji, bagus, bagian dari takwa. Jika sempurna hajinya, bagus. Jika sempurna umrohnya, bagus, bagian dari takwa. Karena di Quran 2 ayat 197 wa tazwadu fa inna khaira. Jadi takwa. Tapi apa yang dikatakan Al-Quran? Takwa itu bukan hanya bagus ibadah ritualnya, bukan hanya bagus bagaimana ritual dia kepada Allah, tapi dalam surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134, wasari'u illa maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu udiyat lil muttaqin. Maaf ya, gue sambil berair mata ini ngomong. Ya, makanya bergegaslah kamu kepada ampunan dan Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya untuk orang-orang yang bertakwa.
Jadi takwa di sini siapa yang dimaksud dalam ayat tadi? Kalau kita ke ayat 134-nya, allazina yunfikuna fis sarah iwad dara iwal kaziminal ghaiza wal afina rinnas. Nah, di situ kan orang yang sabar menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi di situ saya memaafkan ketika seseorang tidak menerima saya. Lalu wallahu yuhibbul muhsinin di situ. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Makanya saya tidak bisa ketika ada seseorang yang membenci saya tidak bisa membalas dia itu untuk menyukai saya atau memaksa seseorang itu untuk menyukai saya. Saya tidak bisa. Makanya karena saya adalah sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengikuti cara beliau dalam berdakwah. Jika tidak dengan lisan, saya dengan perbuatan. Bagaimana keluarga saya benci dengan saya tunjukkan bahwa Islam itu seperti ini. Jika ibu saya tidak suka dengan saya, jika ayah saya tidak suka dengan saya, sesungguhnya meskipun berbeda agama, saya tidak boleh juga untuk melawan orang tua gitu. Apapun kata orang tua ya saya turuti, tapi tidak dalam ranah akidah gitu loh. Artinya sebenci apapun mereka dengan saya yakin kok dengan saya terus lembut dengan mereka sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, terus menunjukkan bagaimana Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Karena syarat sebagai orang Islam ada berakal. Dan alangkah baiknya buat yang non muslim, jika ingin menjadi muslim, belajarlah jadi manusia dulu agar bisa memanusiakan manusia. Karena itulah definisi rahmatan lil alamin. Kita tidak boleh membenci gitu loh. Kalau kita membenci makhluk yang ada di muka bumi ini sama dengan kita membenci Allah. Artinya ya kita percayakan saja kepada Allah, karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Sesungguhnya kita lah yang menjemput hidayah. Jangan bilang Allah yang memberikan hidayah pada kita, tapi kita yang menjemput hidayah itu. Melalui siapa? Melalui hamba-hambanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas banget ini Ananda. Lanjut. Ya, kita sambung ke Ukti Joshel. Silakan Ukti. Afifah Di dulu. sini ada Afifah dulu mungkin. Karena Ya. dia belum. Iya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ukti Afifah. Pertanyaannya apa tadi, Pak? 2, 1. Lu kan memeluk Islam nih. Terus kalau ada janji ini isu dunia ini dikasih lu mau pindah agama lama. Yang kedua, kira-kira masih ada nggak keluarga lu yang tertinggal? Apa yang telah kau lakukan dan ingin kau lakukan agar mereka juga mendapat hidayah? Kira-kira begitu pertanyaannya 2. Baik. Yang pertama, bagi saya ridho Allah itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Dan syafaat Nabi paling saya nantikan di akhirat kelak. Karena bagi saya hidayah itu sangatlah mahal dibanding dunia ini. Untuk saya menjadi mualaf pun tidak segampang itu ya, banyak cobaan yang saya hadapi. Karena bagi saya Allah itu Maha Penyayang, tiada Tuhan lain selain Dia. Dialah Allahku, Dialah Tuhanku. Masya Allah. Kalau Satu lagi Mbak, kalau masih ada keluarga yang tertinggal, apa ya usaha apa dan bagaimana? Itu Mbak. Kalau yang kedua, ya pasti dari keluarga, dari orang tua saya mendapatkan ya hinaan juga pernah juga saya dapatkan. Mereka bilang saya masuk Islam gara-gara menikah. Saya jelaskan kepada mereka, saya pengen masuk Islam bukan karena siapa-siapa, karena keinginan hati saya, karena saya ingin mencari ridhonya Allah, dan suami saya yang mengesahkan saya bertolak. Kalau dari segi orang tua, ya dia pernah bilang, ngapain sih kau ikut-ikut Islam itu? Ya gimana Pak, ini
masalah iman gitu. Ya, ya itu urusanmu lah, kayak mana. Jadi dari sebelah bapak, adik-beradik bapak bilang, kenapa kau kasih anakmu itu borumu lah, kalau orang Batak bilang kan, kenapa kau kasih borumu itu sama si muslim, nggak malu kau, kata dia. Jadi orang tua saya nyampein ke saya. Jadi saya bilang, bapak tengok sendirilah, kami semenjak Islam gimana kelakuan kami, gimana kami sama bapak, kami bilang gitu. Kami semakin menghargai bapak, tidak ada perbedaan. Cuman bapak kan tahu bapak